السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله وسلم وعلى آله وصحبه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan ketakwaan yang benar, dan janganlah kalian wafat melainkan dalam kondisi Islam, dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah tutur kata yang baik. Pasti Allah akan menjadikan perbuatan-perbuatan kalian menjadi sebuah amalan saleh, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Sungguh orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dialah yang mendapatkan kesuksesan besar. Amma ba'd. Para jamaah salat Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Ada satu pertanyaan yang dilemparkan oleh Imam Ibnu Hajar di kitabnya Fathul Bari. Beliau mengatakan, kenapa di bulan Ramadan masih banyak orang-orang Islam yang melakukan kemaksiatan? Harusnya ketika para setan-setan itu dibelenggu, harusnya kemaksiatan itu sudah tidak ada. Tapi kenapa masih banyak orang-orang Islam berbuat maksiat di bulan Ramadan? Para jamaah sekalian, jawabannya adalah pada penjelasan di hadis Rasulullah SAW, hadis Abu Hurairah, pada beberapa riwayat sahih, Rasulullah SAW mengatakan, Atakum Ramadan syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian Ramadan. Ia adalah bulan yang penuh keberkahan. Di dalam riwayat yang lain disebutkan syahrun azim, syahrun mubarak, bulan yang penuh, bulan yang agung, bulan yang banyak keberkahannya. Keberkahan di sini maknanya adalah kebaikan yang berlipat ganda, kebaikan yang sangat banyak, dan kebaikan itu semakin hari akan terus tambah banyak, bertambah banyak. Itulah namanya keberkahan. Faradallahu alaikum siyamahu. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kalian puasa di dalamnya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, tuftahu fihi abwabus sama. Pintu-pintu langit dibuka. Di dalam riwayat yang lain, tuftahu fihi abwabul jannah, pintu-pintu surga terbuka semuanya. Wa tughallaqu fihi abwabun niran, dan pintu-pintu neraka tertutup semuanya. Kemudian wa tusaffat tusallal asyayatin, adapun setan-setan dibelenggu, diikat dengan rantai-rantai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di sana ada satu malam di mana lebih baik dari 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang terhalang untuk mendapatkan kebaikan di sana, maka dia akan mendapatkan dari sebuah kebaikan. Jamaah sekalian, terbuka semua pintu-pintu langit, terbuka pintu-pintu surga. Ini adalah makna yang hakiki, ini yang sebenarnya.
Karena di dalam bulan Ramadan taktsuru ta'at, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam As-Sa'di, karena di bulan ini kebaikan-kebaikan itu akan meningkat. Ketaatan itu akan sangat banyak sekali. Sehingga Allah mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Selain ia adalah bulan yang puasa, di situ adalah bulan Al-Quran. Di situ adalah bulan berzikir. Di sana adalah bulan orang berbuat kebaikan dengan sedekahnya dan amalan-amalan yang lain. Di mana semua itu adalah jalan menuju surga bagi sang pelakunya. Makanya Allah mengatakan la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba yang bertakwa. Imam As-Sa'di kembali mengatakan asyam min akbari asbabi taqwa, bahwa puasa itu adalah salah satu sebab yang paling kuat untuk mendapatkan predikat diri seorang menjadi orang yang bertakwa. Berarti puasa menjadi tiket yang paling kuat untuk memasuki surga, karena surga tidak akan dimasuki kecuali hanya orang-orang yang bertakwa saja. Lalu di sisi lain lawannya adalah Allah mengatakan pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Tentu maknanya adalah makna yang paling tepat, makna yang hakiki. Memang pintu-pintu neraka tertutup. Bahkan inna lillahi utaqa fi kulli laila. Bahkan Allah akan membebaskan dari neraka di setiap malam, bukan hanya pada malam terakhir saja, tetapi pada setiap malamnya. Kemudian dibelenggu setan, artinya apa? Memang dibelenggu, sehingga kemaksiatan bagi orang yang berpuasa karena dia membaca Al-Quran, karena dia berzikir, karena amalan-amalan saleh, sehingga kemaksiatan itu akan mengecil atau bahkan tidak ada. Ini yang menarik buat kita. Kenapa Imam As-Sa'di menjelaskan tudayyiq majari syaitan, kata beliau, puasa itu akan mempersempit jalan masuknya syaitan. Karena syaitan yajri min ibni Adam majrad dam, karena setan itu masuk ke dalam diri manusia itu melalui saluran darah. Makanya anak muda yang belum menikah dianjurkan untuk berpuasa, karena puasa itu akan memenggal, memotong, paling tidak memperkecil saluran-saluran dan jalur-jalur hawa nafsu dan syahwat. Inilah yang menjadikan bulan puasa bagi orang yang berpuasa, bagi orang yang membaca Al-Quran, bagi orang yang mengisi amalan saleh, kemaksiatan itu akan mengecil dan bahkan bisa jadi tidak ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya baghil khairi aqbil. Di riwayat yang lain, ya talibal khairi aqbil. Wahai orang yang menginginkan kebaikan, wahai orang yang menginginkan amal saleh, masuklah ke dalam bulan Ramadan ini. Isilah bulan ini dengan amal saleh. Lawannya, ya baghi syarri aqsir. Di redaksi yang lain, ya talibas syarri amsik. Wahai orang yang menginginkan keburukan, terdorong untuk hawa nafsu yang buruk, di bulan ini berhentilah kalian dari itu semuanya. Ini penjelasan yang selalu disampaikan pada setiap awal Ramadan. Menjawab pertanyaan si muqaddimah khutbah saya tadi. Tapi kenapa terjadi di bulan Ramadan ini banyak orang-orang yang masih berbuat kemaksiatan? Apa bentuk kemaksiatannya? Satu, banyak mereka yang hanya berpuasa sebatas tidak makan dan tidak minum. Tetapi mulutnya dia masih banyak melakukan kemaksiatan mulut. Tangan dia, jari-jari jemari dia. Dulu tidak ada hentikan jari jemari Anda, tidak ada. Karena zaman sekaranglah muncul teknologi maksiat jari. Sehingga orang yang berpuasa harus menghentikan jari sebagaimana dia harus menghentikan mulut.
Tapi kenyataannya maksiat mulut berjalan, maksiat jari jemari terus berjalan, maksiat komen juga berjalan. Komen yang artinya merendahkan orang, mengomentari keburukan orang dan menyebarkan keburukan orang, bohong dan mencela orang masih terus berjalan. Ini maksiat-maksiat yang terus berjalan. Ada lagi tipe yang kedua, lebih parah. Dia berpuasa tapi sholatnya dia bolong-bolong. Atau ada yang ketiga, mungkin bisa jadi dia malah tidak berpuasa dengan alasan-alasan anak TK. Inilah kemaksiatan ini. Banyak terjadi yang luar biasa. Apa penyebabnya sedangkan syaitan itu dibelenggu? Ada jawaban umum para jamaah. Jawaban yang pertama adalah dibelenggunya syaitan bukan berarti maksiat itu tidak ada. Dibelenggunya syaitan bukan berarti kemaksiatan itu tidak ada. Ini jawaban dari Imam Ibnu Hajar. Jawaban yang berikutnya dari beliau adalah yang bersifat lebih detail. Kenapa kok banyak kemaksiatan terjadi? Satu, jawaban yang lebih teknis adalah karena kata beliau puasa yang dilakukan oleh orang-orang yang berpuasa ini tidak sesuai dengan ketentuan syariat. Ini jawaban yang sangat menohok sekali. Kenapa maksiat itu terjadi? Karena puasa yang kita lakukan tidak dipenuhi, tidak sesuai dengan aturan-aturannya. Sehingga apa yang diharapkan dari kemaksiatan tadi menyempitkan jalur setan. Menjadikan semangat ibadah itu lebih besar. Menjadi alat pembersih, kalau bahasanya Imam Ibnu Katsir. Menjadi alat pembersih dari dosa-dosa dia. Membersihkan akhlak-akhlak tercela pada jiwa orang itu. Sehingga menjadikan ini adalah sebab utama menjadikan dirinya orang bertakwa. Dan ketakwaan adalah pintu surga yang paling besar. Tapi puasanya dia tidak memenuhi kriteria itu. Tidak memenuhi syarat dan ketentuan puasa. Sehingga puasanya dia tetap menjadikan pintu setan terbuka lebar pada dirinya. Ini yang berbahaya jamaah. Ya. Ini yang berbahaya, fahami ini. Yang kedua, kenapa kemaksiatan sedangkan puasa tetap berjalan? Jawaban yang kedua kata Ibnu Hajar al-Asqalani adalah apa? Karena jiwa orang itu, karena kebiasaan orang itu adalah merupakan orang yang terbiasa maksiat. Dia terbiasa berbuat maksiat sehingga keutamaan puasa yang sering kita dengar. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang puasa dengan iman dan mengharap pahala diampuni dosanya, tapi dia sendiri sudah terbiasa dengan kemaksiatan itu sehingga pengaruh dari puasanya dia yang positif itu pun akan mengecil pada dirinya. Yang ketiga, ini jawaban yang paling tajam jamaah. Apa itu yang ketiga? Karena dia sendiri yang jadi setan. Ini jawaban Ibnu Hajar di Fathul Bari dan beliau menukil dari Imam At-Tibi. Kenapa? Beliau mengambil dari ayat minal jinnati wan nas. Berarti dia sendiri yang jadi setan jemaah. Semoga puasa Ramadan kita hari ini bersih dari unsur-unsur yang seperti ini. Sehingga seperti kata Rasulullah SAW tadi, atakum Ramadan syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Bulan yang memang mendatangkan keberkahan buat kita semuanya. Apa itu? Imam Sa'di mengatakan yudarribus sha'ima ala muraqabatillah. Melatih diri orang yang berpuasa untuk memiliki sifat muraqabah. Apa itu muraqabah? Yaitu dia meninggalkan semua
yang disukai hawa nafsu dia yang buruk, meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Kenapa? Karena dia iman, yakin bahwa Allah memperhatikan dan mengawasi dirinya. Itulah makna bertakwalah kamu dimanapun kalian berada. Semoga puasa kita kali ini benar-benar melahirkan zakah, melahirkan kesucian jiwa pada diri kita semuanya, sehingga kita semua mendapatkan predikat al-muttaqun, orang yang bertakwa, dan itu kepastian masuk surga. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala ala ihsanih wa nashkuruhu ala taufiqihi wa amtinanih. Wassalatu wassalamu al-atammani al-akmalani ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Para jamaah sekalian, itulah sebuah kalimat indah yang Allah firmankan kepada kita. Di surat Al-Baqarah itu yang kita semua hafal. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Puasa itu wajib bagi kalian sebagaimana puasa itu wajib bagi orang sebelum kalian. Kembali Imam As-Sa'di mengatakan, kenapa Allah menyebutkan sebagaimana diwajibkan oleh orang sebelum kalian? Tidakkah cukup Allah mengatakan puasa itu wajib bagi kalian? Titik. Kenapa kok ada tambahan pemberitahuan bahwa puasa itu juga wajib loh buat orang sebelum kalian? Manfaatnya kata Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala memberikan ada 3 makna. Pertama adalah apa? Tansyid, memberikan semangat kita untuk berpuasa. Orang dulu aja puasa, masa lo enggak gitu ya. Ini bahasa kasarnya seperti itu. Yang kedua, mengajak kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Orang dulu aja dengan banyak kesulitan, mereka berpuasa luar biasa. Masa kita yang penuh dengan AC dan kenyamanan kalah sama mereka. Ngajak untuk berlomba-lomba di dalam berpuasa itu. Yang ketiga, menunjukkan bahwa puasa ini adalah amal perbuatan yang ringan. Maksudnya dari dulu sudah ada, bukan Anda saja, bukan umat ini saja yang disuruh puasa. Dari dulu sudah ada. Akhirnya memberikan mana? Oh iya, berarti yang sudah biasa dong. Hal yang mudah puasa ini. Tapi kenapa kok terasa sulit? Padahal Allah mengatakan di sela-sela penjelasan tentang hukum puasa, yuridullahu bikumul yusra. Allah menginginkan kemudahan, gak pengen sulit. Tapi kok kenapa terasa sulit? Memang hawa nafsu kita yang terbiasa maksiat. Balik pada jawaban yang tadi. Sehingga puasa ini sulit. Yang pada akhirnya apa? Mohon maaf jamaah. Yang pada akhirnya kita ini kalau puasa, hobinya adalah apa? Pengen melakukan sesuatu yang bisa menghabiskan waktu tanpa terasa. Yang disebut dengan budaya ngabuburit. Ini bukan amalan orang yang beriman. Melakukan hal-hal, aktivitas-aktivitas sehingga dirinya tidak terasa bahwa dia itu puasa, waktunya habis tanpa terasa. Padahal seolah-olah memberikan makna di situ bahwa puasa ini berat untuk dia lakukan sehingga dia butuh dalam tanda kutip hiburan. Sakit nih orang ini. Sakit hatinya karena imannya hatinya kotor. Ya akhi fillah, waktu sahur, waktu mulia, bukan waktu untuk nonton. Allah mengatakan wabil asharihum yastaghfirun. Waktu sahur, waktu doa, istighfar. Makanya sahurnya diakhirkan. Sepanjang kita berpuasa, doa mustajab, apalagi last minute mau maghrib. Bukan waktu untuk menghabiskan dengan tontonan dari kaum-kaum fasik yang menghabiskan dengan lawakan-lawakan. Apalagi tontonan haram, maksiat, nyanyi-nyanyi. Dengan dalih ngabuburit dan jalan-jalan dari sudut kampung ke sudut komplek.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita selama ini, hati kita ini kotor, menganggap puasa itu berat dan beban. Hawa nafsu ini jamaah. Semoga puasa kali ini melahirkan zakah, kata Imam Ibnu Katsir, kesucian jiwa, kebersihan buat diri kita. Saya tutup dengan nasihat dari Imam Ahmad Ibnu Hanbal kepada sang putranya Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Beliau mengatakan, ya bunai, inwil khaira fa innaka la tazalu bi khairin ma nawaital khair. Allahu Akbar. Imam Ahmad menasehati anaknya. Beliau bilang, nak, kamu harus punya niatan yang kuat, punya kemauan yang kuat untuk ibadah, berbuat baik. Harus, selama kamu punya niatan yang baik, kamu pasti akan berada dalam kebaikan seterusnya selama Anda punya niatan yang baik. Semoga kita bisa mengamalkan nasihat para ulama kita ini. Barakallahu fikum, nafa'anallahu wa iyyakum bil ayati wa bil ahadithi sahiha. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala rasulinal karim wa barik wa 'ala alihi wa sahbihi. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا من له الأسماء الحسنى وصفاتك العلى. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولن يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح لنا ولاة أمورنا إلى ما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم وفقهم إلى الصراط المستقيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم اغفر لهما وارحمهما. اللهم اغفر لهما وارحمهما واجعلهما من عبادك الصالحين الأبرار واجعلهما من أهل الجنة واجمعنا وإياهما في جنتك جنات النعيم يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. استووا اعتدلوا سدوا الخلل. تموا الصف الأول في الأول. رسكان تنتربتك انصاف. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى
فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى
الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.